Kalau kita hanya bekerja sendiri mungkin kurang efektif ya. Jadi kita mesti kerjasama seluruh anggota, seluruh tenan dan anggota properti supaya mengoptimalkan, sama-sama membantu, sama-sama membersihkan, sama-sama membasmi hama ataupun lokasi-lokasi yang tempat bersarangnya hama. Karena kalau kita bekerja sama diharapkan meminimalis tersebarnya hama yang membuat kita menjadi sehat karena lingkungan kita bersih. Jadi itu aja pembukaan dari saya supaya diperhatikan bagaimana nanti kita membantu untuk membersihkan, merawat lingkungan kita sendiri masing-masing dan dibantu oleh pest control untuk membasmi hama-hama yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan pada direktur untuk melaksanakan. Untuk menghadapi musuh kita seperti yang sempat saya sampaikan di awal, kita harus tahu nih kelemahan dan kelebihannya dari si musuh kita ini. Nah, yang pertama adalah tikus. Nah, mungkin yang Bapak dan Ibu tahu selama ini tikus itu semua sama. Tapi sebenarnya tikus itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali spesiesnya. Nah, ini adalah tikus-tikus yang biasanya ditemukan di sekitar kita. Jadi ada namanya tikus rumah, tikus atap, dan tikus got. Nah, yang biasanya paling sering ditemukan dan sering tertangkap adalah yang ini, namanya tikus atap. Oke, perbedaannya apa sih? Jadi dari si tikus rumah ini ukurannya paling kecil. Kalau Bapak dan Ibu ingin melihat contohnya, pasti Bapak dan Ibu pernah lihat contohnya, yaitu tikus putih yang kecil yang biasa jadi di lab. Pernah lihat Bu? Mungkin tikus putih, tikus warna putih. Bu pernah lihat Bu? Belum? Iya, kayak di TV. Nah, itu adalah spesiesnya sebenarnya tikus rumah kecil. Oke, yang berikutnya adalah tikus atap. Jadi kok tikus atap ini kenapa namanya tikus atap? Karena hidupnya biasanya dia itu hal yang wajar bagi mereka. Kemudian dia memiliki kemampuan juga untuk melompat. Jadi dalam kondisi terdesak atau memang mengharuskan mereka untuk melompat, mereka bisa melompat hingga sejauh 1 meter. Kemudian mungkin ada penasaran juga kenapa tikus disebut hewan pengerat. Nah, di gambar ini terlihat nih ada 2 pasang gigi seri atas dan bawah yang akan terus bertumbuh panjang kalau mereka tidak menggerogoti benda keras. Jadi kalau mereka bikin menggerogoti kayu atau mungkin kursi, meja, itu bukan karena meja dan kursi itu enak, tapi karena mereka harus mengasah giginya. Kalau giginya tidak diasah, dia akan terus bertumbuh panjang dan akhirnya mereka nggak bisa makan. Gitu. Jadi harus diasah supaya giginya terus dalam kondisi yang prima. Oke. Kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk berenang bahkan bisa 3 hari non-stop. Dan yang terakhir adalah sifat dia mudah curiga.
Jadi bukan wanita aja mungkin yang suka curiga ya. Jadi tikus juga mudah curiga nih. Maksudnya apa sih? Jadi si tikus ini dan mereka ini memiliki kapabilitas yang sangat besar untuk masuk ke Indonesia. Mereka memiliki organ koneksi pasar dalam banyak sekali. Jadi mereka bisa makan aku juga untuk tujuan untuk jadi kan sama dari makanan Indonesia di sana. Jadi bukan khusus Indonesia. Jadi mereka bisa jadi mereka bisa makan. Nah, dan mereka memiliki organ koneksi. Jadi di warteg atau mungkin rumah makan pinggir jalan. Nah ini nih yang bikin kita sibuk kadang. Karena istilah rumah ini tertarik dengan bau masakan yang sudah masak. Sedangkan kalau buah mungkin Bapak punya buah-buahan di rumah, pisang atau mungkin durian, ada yang terbang kecil-kecil, bisa dikenal romo. Nah ini tersangkanya nih, lalat buah-buahan kecil-kecil. Nah kalau ini lalat drain, kalau Bapak dan Ibu perhatikan di kamar mandi mungkin di rumahnya ada yang bentuknya segitiga nempel di tembok kamar mandi. Nah ini adalah lalat drain. Itu menjadi pertanda kalau saluran air Bapak dan Ibu tidak lancar. Jadi ada sumbatan di sana, itu menjadi indikatornya. Kalau saluran airnya baik, tidak ada sumbatan bahan-bahan organik, contohnya kayak sampah-sampah yang organik lah ya, itu ini nggak bakal ada si lalat drain ini. Nah, si lalat drain atau lalat limbah berbagi lingkungan, berbagi tempat hidup dengan lalat korin. Si lalat yang bentuknya kayak lalat buah tapi hidupnya di dalam saluran air. Jadi kedua lalat ini menjadi pertanda kalau saluran air Bapak dan Ibu tidak lancar. Ya seperti itu. Nah, beda dengan si kecoa, si lalat ini menyukai cahaya terang. Jadi lalat dan serangga terbang lainnya sangat suka dengan cahaya terang. Nah, mereka aktifnya di siang hari. Jadi shiftnya mereka adalah dari pagi hingga jam 2, jam 3 lah, jam 3 sore. Dan lalat tidak mengunyah makanannya. Jadi mereka menghisap dan menjilat. Dan videonya. Jadi ini mulutnya lalat ya Bapak dan Ibu. Jadi bentuknya kayak sedotan. Nah, kenapa sih lalat itu penyebab penyakit? Karena mereka makan hampir ke semua tadi bangkai, bahkan kotoran hewan. Jadi mereka tidak menggigit, mereka akan menghisap makanannya. Jadi mereka akan terbang, habis dari kotoran tadi ya, dari bangkai hingga ke makanan kita. Bayangkan berapa banyak bakteri yang numpang gitu. Kemudian jadi datuk kelas jadi empat kelompok jadi kemudian kita tahu yang sini ini jadi sana bisa kita yang paling sering karena dia belum ibu yang ini yang ini jadi kita tahu juga jadi yang itu kan udah penyakit yang itu udah penyakit mereka membawa jadi mereka cuma mati sama bakteri virus mereka bukan yang numpang penyakit bakteri virus yang numpang mereka jadi sebenarnya si yang ini nggak apa-apa tapi saya numpang itu mereka sih bukan yang numpang itu apa yang disebutkan kayak sedikit yang numpang bisa makanya jadi yang yang numpang bisa yang bakteri kasih gaza makanya jangan biasa itu disebabkan oleh yang numpang di dalam nah bukan itu tadi sama yang kerja itu kenapa dan itu bisa aja numpang di sana bisa aja bakteri virus yang numpang di sana jadi saya numpang bersih nah jadi sebenarnya itu ada yang kita sebenarnya dan intinya sini sebenarnya itu kan kayak gini kemudian aktif baca setelah hari dan tidak sebelum hari siapa yang nah kalau sampai itu aktif malam hari kerja dari bulan sehingga itu sudah masuk bulan dari nah kalau seperti secara lainnya namun membaca dan mereka terkait dengan coba hasil pemeriksaan dari manusia dan juga mengenai suhu anak ini Aedes ini adalah nah FYI, cuman nyamuk betina yang menghisap darah. Nyamuk jantan tidak menghisap darah. Nyamuk jantan makannya apa? Makannya sari tanaman Bapak dan Ibu. Nyamuk betina butuh darah mamalia untuk bikin telur. Jadi betina aja yang menghisap darah. Jantan tidak pernah menghisap darah. Mereka butuh darah untuk bikin telur. Jadi kalau lagi nggak pengen bikin telur, nggak hisap darah. Mereka makanannya sari tanaman. Oke. Nah, di sini ini yang kelihatan dari gambar satu jarum yang masuk ke dalam tubuh manusia. Padahal yang masuk sebenarnya ada ada 7. Ini paling luar untuk bikin sayatan dirobek dulu. 2 terluar. Kemudian 2 bagian dalamnya lagi buat ditahan.
Kemudian ada yang untuk mensekresikan zat. Jadi kalau darahnya kurang encer, dia butuh pengencer darah tuh disuntikin supaya darahnya lancar. Ada yang berfungsi juga sebagai sedotannya. Nah, baru sedotnya. Jadi nggak peduli kondisi darahnya, bisa dihisap sama sekali. Mereka punya zat pengencer darahnya. Nah, efeknya apa? After bite taste-nya tuh biasanya memang gatal. Efek dari senyawa diekskresikan sama disekresikan sama si nyamuk itu. Ketika kita nggak keluarnya akan bisa sampai sama bulan dalam masa kekinian. Kalau ini jadi pastikan kalau kita nguras bakal wanita, bibi juga bisa. Karena yang sangat pintar, dia menggunakan dulu itu nggak pernah dari airnya, tapi dia kalah dengan nyamuknya. Jadi kalau airnya buang, kita ingat 6 bulan bisa. Kalau airnya bisa jadi. Oke, ini sebenarnya. Jadi siang ini, gua pikir dari situ dari tadi. Gitu kan, dulu ketika masih basah, ini mereka coba. Kaki bisa ada semut. Nah, ini ada spesies semut yang biasa ditemukan. Nah, biasanya semut itu langsung biasa. Semut jenis semut ini mereka racun. Nah, itu berbeda rata jutanya. Yang paling bahaya memang semut ini mereka menyebabkan kebakaran. Jadi semut salah satu dari semut ini memang menimbulkan efek yang berbeda karena mereka menggunakan racun. Nah, kemudian yang ini semut ini masih seperti ini, telur, apa, kupat, dan lalu terbagi ke bagian atas dan ibu. Jadi mereka punya setengah katanya bagian. Nih, jadi ada sebagai pekerja. Pekerja ini semua tidak datang. Mereka betina dan steril. Mereka nunduk. Jadi pekerja ini adalah betina yang steril. Tugasnya apa? Pekerja mereka mencari makan, mereka membersihkan sarang, mereka merawat bayi-bayi, mereka memberi makan ratu, mereka memberi makan raja, mereka bikin sarang baru juga semua pekerja. Kemudian ada juga prajurit. Prajurit di sini adalah prajurit tugasnya untuk berperang. Dan ada yang dan orang ini saat ini bisa berarti kok jadi kayak si prajurit ini bisa lakukan kalau yang buat ini. Nah, kalau di perang semut atau perang itu bukan spesies semut khusus, tapi itu ada jantan. Mereka jantan aja orang baru. Jadi kalau kalian coba sebelah ratu, kalau ada ratu baru, mereka sedang cari kontak, cari pisang baru. Pisang mereka makan, mereka bisa. Tapi karena mereka sudah memakan mereka akan sayapnya, mereka bikin raja baru. Jadi ada awal untuk membuat raja baru. Nah, terakhir namanya ratu. Karena si ratu ada rajanya. Biasanya ratu itu umurnya lebih lama. Umurnya bisa tahunan. Karena sudah raja, karena raja biasanya selalu jadi si ratu ini bisa punya banyak perjalanan untuk mengawasi si ratu. Nah, seperti itu. Jadi karena kalau di raja di sini agak kerja dengan tapi sekali ratu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita tahu khusus? Ini bisa untuk menangani. Mau dibilang seaman apapun pestisida pasti ada efeknya ya. Even yang dijual di pasaran, sebut merek misalnya Baygon, Hit, walaupun itu dijual bebas pasti ada efek jangka panjangnya. Nah, tentunya itu yang kita tidak inginkan. Jadi penggunaan pestisida adalah alternatif terakhir buat badan ibu. Nah, manfaatnya pastinya memperbaiki kualitas dari pest control dan mengurangi penggunaan pestisida. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jadi integrated pest management itu dibagi menjadi ada 4: prevention, exclusion, sanitation, dan juga treatment. Nah, kalau kita ambil depan-depannya aja untuk mempermudah ya, integrated pest management kita singkat menjadi PES, P-E-S dan T. Nah, prevention atau pencegahan, exclusion atau penutupan akses, dan tindakan sanitasi, kami butuh bantuan dari Bapak dan Ibu untuk bisa melakukannya. Kenapa? Karena kami bagiannya sini di bagian treatment. Kalau tidak ada kerjasamanya, tidak ada bantuan dari Bapak dan Ibu, tentunya kami akan kesulitan juga untuk mengendalikan hama yang ada di lingkungan kita. Bukan karena menarik terkait pengendalian hama dan juga Instagram kami di Pest Control. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin saya buka dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu. Memang benar. Memang konsekuensinya ketika kita banyak meletakkan tanaman, banyaknya. Untuk melakukan penyemprotan di ruangan pada malam hari itu bagusnya jam berapa ke jam berapa? Nah, biasanya lebih baik di tergantung sebenarnya Pak jenis nyamuknya. Makanya biasanya Pak Dedi sebelum treatment diinspeksi dulu ya Pak ya, benar ya Pak seperti itu. Jadi tergantung jenis apa sih yang banyak. Karena kita usahakan kita treatment di jam aktifnya mereka Pak. Kalau lewat sebenarnya nyamuknya udah keburu ngumpet, sudah keburu apa ya, agak sulit di treatment kalau mereka udah istirahat Pak, di fase istirahat. Lebih baik kita treatment ketika mereka sedang jam aktif seperti itu. Ya memang tadi kita sesuaikan ya, misalnya si nyamuk Aedes banyaknya bisa di pagi hari, tadi 2 jam setelah matahari terbit, 3 jam sebelum matahari terbenam. Tapi kalau nyamuknya culex atau mungkin anobas lebih baik di malam hari Pak. Ya, tadi jam 2 jam 3 seperti itu. Ada lagi Pak, siklus nyamuk berapa lama? Jadi umurnya nyamuk Pak biasanya 1 bulan Pak, si fase dewasanya Pak ya. Tapi untuk mereka dari mulai meletakkan telur kemudian sampai jadi netas ya Pak ya,
larva itu bisa 7 hari Pak. Makanya biasa ada program pemerintah, kalau kita ingat ada 3M plus sekarang kan. Jadi salah satu ada menguras, yang disarankan pemerintah adalah 1 minggu sekali. Tujuannya mengejar siklus itu Pak, supaya ketika udah jadi larva langsung terkuras Pak, supaya nggak terlalu lama. Karena kalau udah terlalu lama nanti keburu jadi nyamuk dewasa. Gitu Pak. Berarti sebetulnya kalau kita siklus untuk chemical dengan 2 atau 3 hari secara terus menerus harusnya bisa udah bisa tertanggulangi kan ya. Oh tapi gini Pak, biasanya si nyamuk itu fase imagonya bisa Bukan dibandingkan dengan pest control yang lalu. Nah, saat ini khususnya kalau di hotel dan kebetulan ya semua misalkan bahkan di Gescom yang utama-utama. Nah, kita juga ada banyak pilihan situ. Mereka komplain ya nyamuk. Nah, dengan nyamuk ini plastik itu bisa diketahui sedunia Pak, karena kita online dan tamu-tamu komen di situ. Nah, restoran karena di restoran ini satu dari pest control yang dahulu ini sudah dicabut Pak, yang penggunaan cahaya. Nah ini kenapa makin banyak. Kemudian yang kedua, saya lihat ini petugas yang di kita ini mungkin agak kurang ya. Nah terutama yang tadi yang dengan penggunaan cairan. Nah seharusnya dia penggunaan cairan itu terutama untuk lorong-lorong kalau secara berkala dia itu, sehingga ketika nyamuk nanti yang ke situ menyentuh karena itu bersifat air dan menjadi kristal harusnya mati. Nah ini ada saya lihat seperti di pot yang tadi tanaman yang kita ganti tiap seminggu sekali dan lain-lain. Ini treatment start dari pest control ini kurang. Ya. Kenapa? Tambah banyak. Jadi seperti misalkan penyemprotan jangan hanya di bawah meja, tapi harus ada dari atas juga, gitu kan? Karena sifatnya dia kan akan menurun. Nah, kemudian kita juga pernah, sedikit terlibat mengenai akses tadi. Nah, saya ada akses ke kitchen, terutama yang dari atas. Dan di atas ini, di samping-samping di kitchen ini banyak panel listrik, kabelnya mungkin bisa ratusan. Nah, kenapa saya tidak tutup? Ya supaya si tikus masuk ke kitchen daripada di atas. Nah, harusnya kan yang dari atas ini luas ini. Kita nggak tahu dia lubangnya di mana, gitu kan? Nah, yang ke dapur ini, waktu awal-awal pokoknya asal pasang. Saya bilang, pelajari, kamu harus ngomong dengan staf saya. Kamu lihat tikus di mana? Satu. Kemudian kotorannya itu bisa dilihat, kan? Dari mana itu kotorannya? Oke lah, itu kalau kotoran keseharian memang daripada malam sampai pagi itu nggak bersih. Tapi kita 3 shift ini selalu kita bersihkan. Dan memang ada, itu bukan penyebabnya saya, gitu kan? Nah sekarang yang jalan tikusnya. Kemudian yang dikasih makannya untuk yang lem, kok dikasih emping? Saya bilang kan, ganti, dia bilang pakai ikan asin atau apa? Nah udah. Besokannya Pak, saya udah dapat 4. Gitu kan. Nah, sampai saya komplain, kasih tahu deh ini yang orang-orang yang treatmentnya saya bilang. Nah, kemudian penjadwalan. Nah, penjadwalan Bapak harus evaluasi lagi. Nah, kenapa? Nah, seperti kita restoran sudah di treatment. Kemudian ruang-ruang lain subuh-subuh udah di treatment. Tapi kenapa nyamuk banyak? Nah, karena yang di luar kita di situ ada tempat air dan penampungan, itu yang harus lebih sering. Karena nyamuk di situ kalau kita lewat itu suaranya stereo, udah kedengeran bung gitu kan. Kalau kita lewat tuh bung, udah banyak. Nah, kalau sumber-sumbernya itu udah baik, kemudian yang di lingkungan apalagi yang di luar, ada kita selokan yang di belakang hotel ini, itu sumbernya sangat banyak. Jadi sehingga kalau pagi-pagi udah pasti masuk. Apalagi saya juga kalau mandi pasti pakai Lux yang dari bahan sabun bunga lavender. Kalau saya sama tamu saya sibuk. Ya tadi gemuk, ya begitu golongan darahnya O,
kemudian ketika malam atau pagi hari ini semprotannya ya hanya begitu aja Pak. Nah, sedangkan di kursi-kursi itu apalagi warna gelap, apalagi kita pakai celana hitam, nah itu udah gitu kan, nyamuk itu udah pasti nyamperin, apalagi bekas keringat terutama dari bahan-bahan oskar. Kemudian di bawah meja itu penting sekali nih. Nah, nanti kalau diingatkan juga itu harus disemprot. Kalau dia tiap hari di jadwal, saya yakin akan berkurang, akan jauh lebih berkurang gitu. Nah ini kenapa? Nah ini memang perlu komunikasi. Jadi ada harusnya itu evaluasi misalkan per 1 bulan lah, jangan per minggu antara Aku asisten service manajernya Pak. Jadi mungkin nanti sudah ditambung ya Pak Andik ya, untuk planningnya seperti apa nanti ke depannya, nanti bisa langsung diskusi seperti itu Pak. Nah terkait tadi misalkan tikus, memang benar Pak, tikus ini sangat adaptif. Biasanya mereka akan makan makanan yang biasanya sering mereka makan dan cenderung nggak ganti-ganti. Nah biasanya kami juga apa ya, coba-coba lah Pak, makanan apa sih kira-kira yang cocok, karena kadang di tempat lain nggak mau Pak dengan ikan asin. Nah makanya kadang-kadang mesti pintar-pintar lah kita gonta-ganti gitu. Memang untuk apa, rotasi dari umpannya juga ada pembahasan tentang pemakaian pestisida ya, habitat ya. Itu kan berupa gas ya. Oke. Bagaimana dengan yang model elektrikal? Ya kan ada itu kan. Biasanya kan kalau tidak cocok dengan yang baygon atau head segala macam, kita pakainya yang elektrikal. Itu sih pembahasan yang pertama. Yang kedua, sering saya lihat ini dari PES yang dulu-dulu gitu. Ketika ada penyemprotan di kamar mandi ataupun misalkan di ruang samping, mereka habis nyemprot, tapi setelah itu tidak ada proses kembali. Setelah beberapa jam penyemprotan itu banyak kecoa-kecoa gitu ya. Tapi yang saya lihat kayaknya terkesan cuek atau dibiarkan saja gitu loh. Dan sedangkan yang kita tahu itu kecoa itu kan memang paling banyak mengandung bakteri ya. Apakah memang bekerjanya seperti itu dalam arti kata oh ya udah geletak aja nggak jadi masalah, toh mereka sudah mati gitu. Tidak ada penanganan sama sekali. Ini yang saya sering lihat tuh di basement ya, di toilet basement itu sering banget. Jadi ketika penyemprotan pagi gitu ya, oh ya sudah siangnya sudah banyak tuh bergeletakan, ya udah kayaknya nggak ada penanganan sama sekali gitu. Atau misalkan mungkin dari mana saya juga kurang paham gitu ya. Nah, terus ada satu lagi yang ketiga, ini dari chief engineering saya. Kenapa yang jadi pertanyaannya gini, kenapa kok penjebak tikus itu ada di dalam ruangan panel-panel listrik seperti di ruang genset, trap ya Pak ya? ya trapnya, terus di ruang LPDP, ruang trafo itu yang banyak-banyak kabel lah gitu. Kesalahannya gini, kalau kata Pak Harto, ketika kita menaruh trap itu kan ada makanannya, otomatis kan seperti tadi kita ketahui tikus-tikus itu kan mencari sumber makanan kan. Nah, selain dia mencari sumber makanan, pasti dia kan secara langsung menggigit-gigit kabel kan. Nah, yang sering-sering terjadi di rumah contohnya lah, kayak sering kita lihat di media sosial, di motor aja kadang ada gitu ya kan. Nah, permintaannya Pak Harto itu kalau bisa jangan ditaruh di tempat-tempat yang seperti itu, karena kan kita tahu di sini panel ini kan berhubungannya dengan gedung gitu ya. Kalau misalkan sudah terjadi digigit gitu ya kan, nah itu biayanya bukan hitungannya 100 atau 200 ribu gitu, karena harus bisa narik kabel baru lagi kan. Contoh misalkan dari ruang trafo ke ruang genset itu putusnya semeter, gantinya bisa 20 sampai 30 meter. Nah, info dari Pak Harto kalau bisa menaruhnya itu jangan di dalam ruangan. Mungkin kalau di luar ruangan itu nggak apa-apa. Itu aja sih dari yang saya Pak. Nanti saya coba satu, nanti Pak Andi boleh bantu yang kedua ya Pak. Saya Andi, jadi perkenalan terlebih dahulu ya. Kenal nama kata saya Andi selaku asisten service manager. Jadi manajer saya tidak bisa hadir di sini dengan Pak Eko. Saya sedikit membantu terkait pertanyaan Bapak ya. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Adna. Oke. Jadi memang ini menjadi cross check juga Pak ya. Jadi kan memang di sini kita sebagai pest awareness training acaranya, tapi dengan beberapa masukan dari bapak-bapak semuanya ataupun ibu-ibu, ini menjadi cross check juga, apalagi saya menjadi evaluasi juga dari saya untuk supervisor
terkait treatment sebenarnya tidak bisa dikategorikan secara keseluruhan ya Pak ya. Dalam kata arti kita treatment, spraying, dan kita tidak cross check lagi dan sebagainya. Karena memang beberapa case juga saat misalkan spraying di klien-klien kita yang lain juga belum tentu kecoanya keluar. Makanya memang in case mungkin di sini saat misalkan spraying akhirnya di toilet basement ini keluar ya Pak ya kecoanya. Nah ini juga menjadi bahan cross check juga buat Pak Dadi dan tim, karena kan ini bukan pribadi ya, bukan rumah ya. Jadi kalau spraying kalau rumah kita oke, cuma kan di sini komersial. Jadi beberapa notes atau catatan terkait hal-hal service, terutama yang mungkin diketahui oleh customer ataupun kita, segera untuk di follow up. Jadi jangan sampai apapun yang terkait spraying nanti tiba-tiba yang muncul dan sebagainya itu menjadi bumerang buat kita. Sedikit tambahan juga mungkin terkait nyamuk ya Pak ya. Jadi memang ini kan jadi hot issue ya di sini terkait nyamuk. Jadi ini akan kita prioritaskan, bukan hanya impor tapi urgent juga, karena kan memang nyamuk itu nggak tahu menyerang siapa aja. Kalau misalkan menyerang teknisi kita mah nggak masalah ya Pak ya, kalau menyerang teknisi kita, cuman kayak yang kita takutkan kan menyerangnya customer kita. Nah jadi ini menjadi prioritas juga buat kita. Nanti juga saya akan koordinasi juga dengan Pak Dadi terkait hot issue ini sebaiknya seperti apa, dan yang pasti akan ada validasi Pak. Benar dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf Pak tadi. Oke. Nah Bapak Dadi terus jadi ibaratnya kita akan memberikan program di mana memang program enggak dari situ.